Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ahmad Swandi. Pada episode kali ini saya akan kembali men-share ke Bapak Ibu, dosen dan para peneliti serta mahasiswa beberapa jurnal terakreditasi nasional ya, jurnal Sinta 2 dan Sinta 3 untuk bidang kesehatan. Jadi jurnal ini gratis. Nah, kita langsung saja pada jurnal yang pertama, ada Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas. Jurnal ini diterbitkan oleh Magister of Epidemiology School of Postgraduate Diponegoro University Semarang. Nah, jadi Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas provide publication of full-length paper, short communication, and review article describing of new finding of theory in epidemiology, health and life science, and related area. Untuk jurnal ini ada dua isu ya, jadi satu volume dan dua isu per tahun. Nah, jurnal ini untuk artikel processing charge-nya, jadi jurnal epidemiologi kesehatan komunitas is an open access journal. Author submission as well as article processing and publishing is a free of charge. Readers can read and download any full text articles for free of charge. Jadi untuk submit, kemudian untuk processingnya dan publishing serta untuk mendownload ya full text dari jurnal ini itu gratis. Nah, jurnal ini terindeks Sinta 3 ya, Sinta 3. Oke, dengan H indeks 6 dan jumlah citasinya sampai saat ini di Sinta adalah 116 citasi. Oke, kemudian kita lanjut untuk jurnal yang kedua, ada Jurnal Vokasi Kesehatan. Nah, jurnal vokasi kesehatan ini adalah open access, peer review journal presenting timely research on all aspect of vocational health that has not been published by other media. Nah, jadi untuk skopnya ada includes environmental health, dental health, and nursing, midwifery, medical laboratory, and nutrition. Nah, jurnal ini dipublikasikan sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Twice a year, 2 kali dalam setahun, yaitu in January and July, dan untuk bulan Januari dan bulan Juli. Jurnal ini diterbitkan oleh Politeknik. Ntar saya akan cari dulu Politeknik apa ini. Ya, Politeknik Poltekkes Kemenkes Pontianak. Oke, jadi ini di Pontianak. Nah, untuk jurnal ini sendiri kita lihat di author fee-nya. Nah, di sini tertulis artikel submission-nya 0 IDR, kemudian fast track review-nya juga 0 IDR, kemudian artikel publication-nya 0 IDR. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa if this paper is accepted for publication, you will be asked to pay an article publication fee to cover publication cost. Jadi sebenarnya tetap akan dimintai pembayaran ya untuk publication fee-nya, tetapi ditekankan lagi bahwa if you do not have fund to pay such fee, you will have an opportunity to waive each fee. We do not want to fee to prevent the publication of worthy work. Jadi kalau misalnya kita ada kendala dalam pembayaran ya, itu tidak apa-apa, silakan dikomunikasikan saja ke editornya. Nah, ini jadi pihak editor tidak akan menghambat ya, tidak akan menghambat untuk penerbitannya jika memang artikel kita itu sesuai dengan skop dan memang berkualitas untuk diterbitkan di jurnal ini. Nah, untuk jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3 dengan H indeks 10 dan citasinya sejauh ini di Sinta adalah 372. Oke, kemudian kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ada Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia atau disingkat JAKI. Dalam bahasa Inggrisnya Indonesian Journal of Health Administration. Nah, untuk jurnal ini sendiri jadi scientific journal that contains commentary, original articles, literature reviews, and letter to editor related to the scope of the management,
organization and leadership in health institution. Jadi lebih ke administrasi kesehatan ya. Nah, jurnal ini sendiri diterbitkan oleh Universitas Erlangga in collaboration with the Indonesian Public Health Union atau Persakmi. Nah, untuk jurnal ini diterbitkan twice a year, berarti 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Nah, jurnal ini kita lihat untuk artikel processing charge-nya. Jadi our goal is to communicate health system research to all policymakers and academicians effectively. Effectively. We also commit to share knowledge by publishing in open access journals that accessible for others worldwide. We do not charge any submission fee and article processing charge for all articles published in our journal. Jadi untuk semua prosesnya gratis, baik submit dan publishingnya. Nah, untuk Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia masuk dalam kategori Sinta 2 dengan H-index ya cukup tinggi 18 dan jumlah citasinya sejauh ini ada 946. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia atau disingkat JKKI. Jadi JKKI is an open access, peer-reviewed, multidisciplinary journal dedicated to the publication of novel research in all aspect of health policy. Jadi ya semua tentang kebijakan kesehatan itu boleh dimasukkan dalam jurnal ini. Untuk jurnal ini sendiri is published 4 times a year and accept original research articles featuring well-designed study with clearly analysis and logically interpret result. Jadi ada 4 kali dalam 1 tahun. Nah, cukup banyak ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk memasukkan artikelnya di sini. Nah, JKKI ini diterbitkan oleh Center for Health Policy and Management atau CHPM ya, yaitu Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk jurnal ini kita lihat untuk author fee-nya. Jadi this journal charge the following author fee. Untuk artikel submission-nya itu Rp0. Nah, di sini sebenarnya dijelaskan bahwa authors are required to pay an article submission fee as a part of the submission process to contribute to review cost. Namun ditekankan bahwa if you do not have a fund to pay such fee, you will have an opportunity to waive each fee. We don't want to prevent the publication of worthy work. Jadi silakan saja ya kalau memang jurnal kita bagus, kemudian memenuhi syarat untuk diterbitkan, nah silahkan minta ke editornya untuk gratis ya. Oke, untuk jurnal ini sendiri diterbitkan ya di Sinta 3 ya, jadi terakreditasi Sinta 3. Kemudian kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ini khusus untuk kebidanan, ada jurnal kebidanan. Jadi jurnal ini published by jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, which contains articles tentang pregnancy, labor, kemudian childbirth, baby, family planning, reproductive health, complementary midwifery care. Jadi ya khusus tentang kebidanan. Nah, untuk edisinya publication schedule-nya itu di bulan April dan bulan Oktober. Nah, silakan jadi yang punya artikel kebidanan untuk April Oktober nih diterbitkan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana jadi ini masuk dalam kategori Sinta 3 ya, terakreditasi Sinta 3 sejak tahun 2019. Untuk other fee-nya di sini dijelaskan bahwa tertulis artikel submission-nya sama fast track review-nya sebenarnya 0. Tetapi penulis akan tetap dimintai pembayaran untuk proses submit sebagai kontribusi ya untuk review cost-nya.
Tetapi dijelaskan, ditekankan kembali di sini bahwa jika memiliki kendala dalam pembayaran ini, uh, editornya tidak akan memaksakan ya, jadi tidak akan menghalangi publikasi yang memang artikelnya itu berkualitas, jadi sesuai dengan persyaratan dan memang layak untuk diterbitkan. Itu silahkan untuk komunikasi dengan editornya, tapi tertulis di sini tidak akan masalah jika memiliki kendala dalam pembayaran. Kemudian kita lanjut, ada jurnal sel ya, jurnal penelitian kesehatan. Nah, jurnal ini jadi jurnal penelitian kesehatan itu sudah disertifikasi oleh LIPI dan Ristekdikti. Nah, untuk jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3. Jadi Sinta 3 dengan H indeks 9 dan jumlah citasi sebanyak 253. Ini diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh, Kementerian Kesehatan. Nah, untuk artikel process charge-nya di sini there is no charge for submitted manuscript. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali. Jadi memang ya pada dasarnya untuk kementerian-kementerian itu, jadi jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh kementerian itu hampir semuanya gratis sebenarnya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memasukkan artikel ke situ. Nah, kita lanjut, ada quality jurnal kesehatan. Nah, quality atau jurnal kesehatan aims to facilitate researchers, especially in the field of health, to disseminate the result of his research and disseminate knowledge to build new knowledge to general public. Nah, untuk skopnya sendiri ada dental nursing, ada orthotic prosthetics, ada nursing, ada midwifery and health research in general. Jadi lumayan banyak ya, khususnya pada bidang-bidang kesehatan. Nah, kita lihat untuk jurnal ini masuk dalam kategori jurnal yang oke, kita lihat dulu publication fee-nya. Oke, gratis ya. Di sini this journal charge untuk artikel submission-nya sama processing fee-nya itu 0. Jadi if this article is accepted, you are not asked to pay article publishing fee. Jadi ndak usah dibayar lagi ya. Ini Poltekkes Jakarta. Oke, kemudian kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ini Sinta 3 ya. Masuk dalam kategori Sinta 3. Kemudian kita lanjut, ada Kartika, jurnal ilmiah farmasi. Nah, ini khusus untuk bidang-bidang farmasi nih. Nah, untuk bidang farmasi, jadi jurnal ilmiah farmasi ini merupakan media publikasi ilmiah di bidang farmasi yang diterbitkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Nah, ruang lingkup dari artikel yang diterbitkan itu meliputi ada farmasetika, kemudian kimia farmasi, kimia analisa, farmasi fisika, farmakognosi, dan etobotani, ada natural product dan lain sebagainya. Jadi ini khusus untuk ilmu-ilmu farmasi ya, jurusan farmasi. Nah, bagaimana dengan artikel processing charge-nya? Jadi artikel yang diajukan dan diterima akan diterbitkan secara online. Proses pengajuan dan penerbitan secara online tidak dipungut biaya, berarti gratis. Permintaan terbitan dalam bentuk cetak akan dikenakan biaya produksi dan ongkos kirim. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya telah berhasil menerbitkan artikel di sini dan ingin hardnya, itu tentu saja ya berbayar ya, karena kan untuk biaya produksi dan ongkos kirimnya. Tapi untuk submit dan processingnya itu gratis. Untuk Kartika ini, Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi masuk dalam kategori Sinta 3. Next, ada Journal of Health Epidemiology and Communicable Disease. Nah, ini jurnal ini
Kita lihat di outdoor guideline-nya. Jadi jurnal ini merupakan scientific journal managed by Tanah Bumbung National Agency of Health Research and Development atau Balai Litbangkes Tanah Bumbung. Nah, untuk jurnal ini di sini disebutkan bahwa the authors does not incur any fee during the process from submission to article publishing. Jadi jurnal ini gratis mulai dari submit sampai publishnya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membuka jurnal ini untuk mempelajari lebih lanjut apa saja scope, apa saja bidang yang dapat kita masukkan ya, apa saja tema-tema penelitian yang dapat diterima oleh jurnal ini. Nah, untuk jurnal ini sendiri masuk dalam kategori Sinta 4 dengan H-index 4 dan jumlah citasi sejauh ini di Sinta ada 55. Kemudian yang terakhir ada Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi atau Journal of Management and Pharmacy Practice. Jurnal ini diterbitkan oleh kita lihat oleh Universitas Gajah Mada. Jadi Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi atau dalam bahasa Inggrisnya Journal of Management and Pharmacy Practice is published by the Faculty of Pharmacy, khusus untuk farmasi ya, Universitas Gajah Mada Indonesia. Nah, jurnal ini publish selama 4 kali dalam setahun. Lumayan banyak publishnya. Kemudian merupakan jurnal yang open access. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses websitenya. Untuk jurnal ini sendiri di author fee-nya di sini sebenarnya tertulis untuk artikel submission-nya sama artikel publication-nya itu 0 IDR. Tapi di sini disebutkan bahwa others are required to pay an article submission fee as a part of the submission process to contribute to review costs. Dan juga disebutkan bahwa if this paper is accepted to publication, you will be asked to pay an article publication fee to cover publication cost. Namun, jika kita memiliki kendala dalam pembayaran, tidak ada masalah. Tetap silakan komunikasikan dengan editornya. Jadi pihak editor tidak akan menghalangi penerbitan jurnal yang memang berkualitas ya dan layak untuk diterbitkan di jurnal ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mensubmit artikelnya ke sini dan silakan untuk berkomunikasi dengan pihak editornya. Nah, untuk jurnal ini sendiri masuk dalam kategori Sinta 2 dengan H-index 11 dan jumlah citasi sejauh ini 774. Demikianlah Bapak Ibu beberapa jurnal dan jurnal artikel ya terindeks Sinta 2 dan Sinta 3 yang masuk dalam kategori gratis untuk bidang kesehatan dan farmasi. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mensubmit artikelnya ke sini. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh para pengelola jurnal. Jadi semata-mata kita dituntut untuk meningkatkan jumlah penelitian kita, kemudian sharing hasil penelitian kita demi peningkatan mutu kualitas penelitian, pendidikan dan pengembangan di negeri kita. Nah, demikianlah informasi kami. Mohon di subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai jurnal dan penelitian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.